Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan COVID-19 dan segala dinamikanya yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan pada update Rabu 1 April 2020. Untuk data sore ini, orang dalam pemantauan berjumlah 1.305. Jika kita bandingkan dengan periode yang sama pada tanggal 31 Maret 2020 kemarin, yang berjumlah 1.231, hal ini bertambah menjadi 74 ODP. Kemudian, pasien dalam pengawasan sampai sore hari ini yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin sebanyak 7 pasien. Dan yang masih dirawat sampai saat ini yang positif sebanyak 8 kasus. Kemudian juga kematian tidak ada, dan pada hari ini ada 1 pasien dalam pengawasan yang hasil laboratoriumnya sudah kami terima dan negatif, yaitu Ulin 14, wanita 36 tahun, rujukan dari Hulu Sungai Selatan. Jumlah yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Ulin sebanyak 15. Ada 15 pasien dengan rincian dari Banjarmasin ada 3 PDP dan 4 yang positif. Kemudian dari Martapura atau Kabupaten Banjar 3, dan Tabalong ada 1 PDP, 1 yang positif. Kemudian dari Banjarbaru 2 PDP dan 0 yang positif. Dan asal Pontianak ada 1 PDP. Kemudian juga kami informasikan terkait dengan kondisi pasien positif SARS-CoV-2 atau COVID-19. Untuk Ulin 1, ini adalah perawatan yang ke-17. Kondisi semakin baik, namun masih belum bisa dipulangkan karena kita masih menunggu hasil laboratorium terakhir. Kemudian juga Ulin 9, wanita 50 tahun, kondisi masih dalam perawatan. Ulin 10, laki-laki 45 tahun dari rujukan Martapura, kondisi juga masih lemah dan masih digunakan oksigen. Ulin 11, laki-laki 56 tahun dari rujukan Banjarmasin, hari ke-9 ini kondisi masih perlu perawatan, masih lemah. Ya. Dan Ulin 13, laki-laki 21 tahun dari rujukan Tabalong, hari ke-9 kondisinya semakin membaik dan nampak stabil. Dan terakhir Ulin 15, laki-laki 41 tahun dari Kabupaten Banjar. Ini adalah perawatan hari ke-5. Kondisi memang belum stabil, tetapi oksigen saat ini dilepas. Sementara terkait yang positif kontak 1 maupun kontak 2, ya kondisinya baik, ya, stabil dan tidak memerlukan perawatan, tetapi tetap dilakukan isolasi secara mandiri. Kemudian kami juga ingin sampaikan terkait dengan pasien dalam pengawasan. Ulin 19, wanita 33 tahun Banjarbaru, hari ke-6 nampak lebih stabil. Kemudian Ulin 20, laki-laki 66 tahun Banjarbaru, kondisinya baik. Kemudian Ulin 21, laki-laki atau anak laki-laki 1 tahun dari Banjarmasin, kondisinya mulai membaik. Kemudian Ulin 22, anak atau bayi laki-laki 3 tahun dari Banjarmasin, juga kondisinya mulai membaik. Dan Ulin 23, laki-laki 47 tahun
rujukan dari Banjarmasin juga saat ini memerlukan perawatan yang lebih intensif. Dan Ulin 24, laki-laki 51 tahun, asal daerah Pontianak, kondisinya masih dalam kondisi yang masih lemah. Dan Ulin 25, laki-laki 74 tahun, rujukan dari Tabalong, juga kondisinya masih dalam perawatan, masih lemah. Nah, itu adalah beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan kondisi baik pasien dalam pengawasan maupun masih dalam perawatan pasien yang terkonfirmasi positif. Selanjutnya, ada beberapa hal yang juga ditanyakan oleh beberapa teman-teman terkait dengan upaya-upaya kita di dalam terus melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam hal terkait dengan upaya kita melakukan bagaimana sosialisasi dalam pencegahan COVID-19 ini. Ini semakin kita masifkan. Dan tentu saja kalau ditanyakan terkait dengan karantina mandiri, saat ini sudah kita siapkan. Ada satu gedung yang sudah kita siapkan, dan ini untuk menampung ODP yang memiliki gejala-gejala klinis ringan sampai dengan sedang, yang dipantau melalui pintu-pintu masuk dengan kriteria yang sudah ditetapkan nanti oleh teman-teman KKP atau orang-orang yang dilakukan tracking yang diperlukan untuk kita karantina secara mandiri. Jadi sudah kita siapkan. Dan selanjutnya nanti akan kami sampaikan juga terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun tentu saja yang paling kita utamakan saat ini adalah bagaimana menjaga diri dan keluarga kita dari COVID-19 ini. Apa yang harus kita lakukan, dan ini harus betul-betul kita taati dalam upaya kita memutus rantai penularan dan mencegah agar tidak terkena infeksi COVID-19 ini. Lebih sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kemudian yang berikutnya, konsumsi gizi seimbang, jika perlu suplemen vitamin, dan yang penting lagi adalah tetap di rumah dan menjaga jarak. Mengendalikan penyakit penyerta seperti misalnya diabetes mellitus, hipertensi, kanker, dan lain sebagainya. Bersihkan dengan disinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh, baik itu di rumah, perabot, seperti meja, kursi, gagang pintu, dan lain-lain. Apabila Anda baru datang bepergian, segera mengganti baju atau mandi sesampainya di rumah. Tutupi mulut saat batuk, bersin dengan lengan atas atau tisu, lalu langsung buang tisu ke tempat sampah tertutup dan segera cuci tangan. Kemudian untuk menjaga kebugaran, selalu melakukan aktivitas fisik dan tentu saja lakukan sesempat mungkin di rumah saja. Dan himbauan kami agar tidak merokok. Demikian kiat-kiat yang harus kita lakukan agar kita bersama-sama menjaga agar tidak terinfeksi COVID-19. Terima kasih atas segala perhatian. Kembali kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar segala mara bahaya, terutama penyakit COVID-19 ini segera berakhir di benua kita yang tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.